Om Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lodebi Karyani. Saya dari kelas XTK 1 nomor absen 21. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Singarejo. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang komunikasi daring asinkron dan sinkron. Nah, sebelum itu, kalian pasti pernah mendengar kata komunikasi. Komunikasi bisa dengan guru, bisa dengan teman, ataupun bisa dengan orang tua atau siapapun itu. Nah, di sini ada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli, yang pertama yaitu proses penyampaian pikiran oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Yang kedua, proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Tiga, pentransferan makna di antara anggota kelompok. Keempat, komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti. Begitu sebaliknya, jika Anda berbicara, saya mengerti. Kemudian ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu satu, sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan. 2. Sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. 3. Sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan. 4. Sebagai pengungkapan emosional. Interaksi sosial dan komunikasi yang terjadi di dalam komunitas menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Selain fungsi, ada juga jenis komunikasi. Ada jenis komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi nirkata atau non-verbal. Nah, komunikasi lisan atau verbal yaitu komunikasi mengungkapkan kata-kata, baik hal itu diungkapkan maupun ditulis. Sedangkan komunikasi nirkata atau non-verbal yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat atau gambar. Nah, komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Web, chatting, WhatsApp atau Telegram, email, Facebook, dan Twitter. Ada juga kelebihan komunikasi daring. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. 2. Efisien biaya. 3. Efisien waktu. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. 5. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. 6. Meningkatkan partisipasi. Selain kelebihan, ada juga kekurangan komunikasi daring. 1. Tidak mewakili emosi pengguna. 2. Memerlukan perangkat khusus. 3. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. 4. Menyita konsentrasi.
Ada jenis komunikasi daring. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh, teks dan video chat. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh, komputer daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Komponen pendukung komunikasi daring. 1. Hardware, perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata, misalnya komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. 2. Ada software, program komputer yang berguna untuk menjelaskan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal dengan perangkat keras. Misalnya Skype, Google, Home, web conference, WA, Telegram, dan lain-lain. Yang 3 ada brainware. Komponen ini adalah mereka manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring, misalnya otak. Ada etiket komunikasi asinkron. 1. Gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. 2. Tidak menggunakan jenis huruf yang beragam. 3. Kejelasan penulis subjek. 4. Perhatikan penerima CC dan perhatikan juga penerima BCC email Anda. Dianjurkan untuk mengirim CC ataupun BCC berdasarkan hak membaca email tersebut. 5. Segera menanggapi pesan yang diterima. 6. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Ada juga etiket komunikasi sinkron. Gunakanlah nama asli dan lokasi Anda. Kemudian sebelum dimulai, cek perlengkapan audio Anda. Pastikan semua peserta dapat mendengar suara Anda. Jika Anda sedang menggunakan mikrofon, carilah lingkungan yang tenang. Jangan sampai ada suara di sekitar Anda yang mengganggu jalannya konferensi. Lalu saat Anda dipersilahkan berbicara, teruslah berbicara. Fokus pada diskusi. Jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melaksanakan video conference. Sekian video penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata atau materi yang belum dipahami atau dimengerti, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.